Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizka Femelia dengan NIM 4111701015. Saya merupakan mahasiswa manajemen bisnis jurusan akuntansi manajerial. Saat ini saya akan melakukan presentasi mengenai skripsi yang telah saya buat. Nah, sebelum saya melakukan presentasi ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya bisa membuat video ini dan juga kita dapat bertemu melalui video ini. Baiklah, pertama-tama saya akan berterima kasih kepada pembimbing saya, Ibu Mega Mayasari, yang telah meluangkan waktunya, yang telah membimbing saya selama melakukan penelitian ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada penguji Pak Danar Irianto dan Ibu Angelina yang telah meluangkan waktunya untuk saya. Baiklah, langsung saja kita mulai. Penelitian saya ini berjudul Pengaruh Kebaruan, Advertising Value, Relevansi, dan Privacy Concern terhadap kecenderungan melakukan pembelian online secara impulsif. Yang akan saya bahas pada presentasi ini yang pertama yaitu pendahuluan, lalu kajian teori, literatur, dan pengembangan hipotesis, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu penutup. Baiklah, yang pertama yaitu latar belakangnya. Latar belakang penelitian ini, perkembangan teknologi pada saat ini telah memasuki industri 4.0 di mana di mana teknologi ini sudah sangat berkembang, di mana adanya digital ekonomi, artificial intelligence, big data, dan juga robotik dan lain-lainnya. Mengenai digital ekonomi ini, saat ini sudah banyak sekali contoh yang dapat kita ambil. Salah satunya yaitu e-commerce, di mana kita dapat melakukan penjualan dan pembelian tanpa harus membuka toko, tanpa harus secara offline. Kita dapat melakukannya secara online melalui smartphone yang kita miliki, melalui platform belanja online. Lalu pembelian impulsif untuk saat ini telah menyumbang sebanyak 40% dari total pembelian secara online. Hal tersebut menunjukkan pembelian impulsif mewakili perilaku pelanggan. Konsep selanjutnya yaitu strategi marketing juga dapat mempengaruhi marketing yang dilakukan, seperti iklan juga mempengaruhi kecenderungan melakukan pembelian online secara impulsif. Saat ini iklan tidak hanya dilakukan secara tradisional seperti menyebarkan brosur atau memasang billboard seperti itu. Namun saat ini juga iklan telah banyak improvisasi, di mana iklan dapat dilakukan melalui media sosial. Nah, persepsi pelanggan atas iklan yang dianggap relevan mempengaruhi kecenderungan melakukan pembelian online secara impulsif. Untuk belanja online ini, para konsumen juga banyak banyak juga konsumen yang berpikir dua kali untuk melakukan pembelian secara online, di mana mereka akan berpikir apakah pembelian tersebut aman atau tidak gitu. Nah, informasi online pelanggan dikumpulkan untuk upaya berbasis data, tetapi tidak ada jaminan yang dapat diambil dari konsumen ini atas keamanan dari data-data tersebut. Konsep kebaruan, relevansi, dan advertising value diperkenalkan sebagai pengaruh pembelian kecenderungan melakukan pembelian online secara impulsif, namun berbanding terbalik dengan privacy concern. Selanjutnya yaitu perumusan masalah, di mana perumusan masalah dari penelitian ini yang pertama bagaimana kebaruan, relevansi, advertising value, dan privacy concern dapat mempengaruhi kecenderungan melakukan pembelian online secara impulsif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah pengaruh kebaruan, advertising value, relevansi, dan privacy concern tersebut dapat berpengaruh terhadap kecenderungan melakukan pembelian online secara impulsif. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian secara teoritis, berupaya untuk mengembangkan literatur dan juga teori yang ada, dan juga menunjukkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Lalu manfaat praktisnya yaitu adalah memberikan informasi, memberikan wawasan bagi para pembaca dari penelitian ini, dan juga menjadikan referensi bagi para pedagang-pedagang online untuk melakukan iklan secara online di media sosial. Batasan masalahnya,
X1 yaitu kebaruan, X2 advertising value, X3 relevansi, dan X4-nya privacy concern, di mana variabel dependennya yaitu kecenderungan melakukan pembelian online secara impulsif. Penelitian ini akan menggunakan mahasiswa Politeknik Negeri Batam jurusan Manajemen Bisnis dengan rentang usia 18-20 tahun sebagai respondennya, dan kuesioner tersebut akan disebarkan melalui link, melalui aplikasi WhatsApp, dan akan dibuat secara online menggunakan media Google Form. Selanjutnya yaitu kajian teori. Teori yang pertama ada social influence theory, teori kedua online impulse buying tendency, teori ketiga ada novelty categorization theory, dan teori keempat yaitu social media advertising. Kajian literatur yang pertama ada Dodo dan Wu 2019 yang mengatakan bahwa personalisasi yang dirasakan dari adanya iklan media sosial secara positif mempengaruhi persepsi kebaruan, relevansi yang dirasakan, dan advertising value. Lalu ada Sophie Nika tahun 2017, Evans Pualim dan Jun tahun 2017, Son dan Kim tahun 2020, Hermanda Setiawan dan Tina Prila pada tahun 2019, Regis Justin Crolin dan Jose 2020, dan Jonathan Mulyandi 2019. Pengembangan hipotesis yang pertama, hipotesisnya yaitu kebaruan yang dirasakan dapat berpengaruh signifikan positif terhadap kecenderungan melakukan pembelian online secara impulsif. Hipotesis kedua yaitu advertising value berpengaruh signifikan positif terhadap kecenderungan melakukan pembelian secara impulsif, dan hipotesis ketiga yaitu relevansi yang dirasakan oleh pelanggan berpengaruh positif terhadap kecenderungan melakukan pembelian online secara impulsif, dan hipotesis yang terakhir yaitu privacy concern berpengaruh negatif terhadap kecenderungan melakukan pembelian online secara impulsif. Metode penelitiannya operational variable dan pengukurannya yaitu ada variabel dependen dan independen, jenis dan sumber data. Sumber data adalah primer, di mana peneliti mendapatkan data langsung dari para responden yang telah ditetapkan. Jenisnya yaitu jenis datanya adalah interval. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner menggunakan 5 skala Likert, di mana lokasi dari penelitian ini yaitu Politeknik Negeri Batam dengan menggunakan responden yaitu mahasiswa Politeknik Negeri Batam aktif jurusan manajemen bisnis dengan kisaran usia 18-24 tahun. Selanjutnya yaitu teknik penetapan jumlah sampel menggunakan rumus Lovin, teknik penarikan sampel non-probability sampling atau purposive sampling, dan teknik pengumpulan data yaitu menggunakan kuesioner yang akan dibuat melalui Google Form yang nantinya link akan disebarkan melalui media WhatsApp. Teknik pengolahan data menggunakan Microsoft Excel dan juga SPSS versi 25. Teknik analisis data yaitu ada yang pertama ada statistik deskriptif, yang kedua ada pengujian instrumen uji validitas dan reliabilitas, yang ketiga ada uji asumsi klasik, dan yang keempat ada analisis statistik yaitu dengan menggunakan regresi linear berganda. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu data responden, di mana peneliti mengumpulkan sebanyak 116 responden, tetapi peneliti hanya menggunakan 108 responden, di mana 8 responden lainnya itu tidak dapat digunakan dikarenakan tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Sehingga peneliti menggunakan 108 responden yang akan diuji. Karakteristik dari responden yaitu ada usia, program studi, memiliki akun media tentang kepemilikan akun media sosial, pernah melihat iklan yang dilakukan di media sosial, dan juga pernah berbelanja secara online sebanyak lebih dari 3 kali. Uji validitas dan reliabilitas, penelitian ini telah melakukan uji kepada 30 responden, di mana hasilnya untuk semua variabel dapat dikatakan valid dan juga reliable. Selanjutnya yaitu uji statistik deskriptif dengan total 108 responden yang telah mengisi kuesioner dan telah sesuai dengan kriteria. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik, di mana uji normalitas, penelitian ini dapat dikatakan berdistribusi normal. Data yang dimiliki berdistribusi normal. Untuk multikolinearitas, keempat variabel tersebut bebas dari multikolinearitas, dan untuk uji heterokedastisitas, keempat variabel tersebut bebas dari heterokedastisitas.
Selanjutnya yaitu uji analisis regresi linear berganda, di mana variabel kebaruan memiliki nilai T sebesar 1,597, variabel advertising value memiliki nilai T 1,292, variabel relevansi memiliki nilai T sebesar 3,985, dan variabel privacy concern memiliki nilai T sebesar 2,463. Nilai R-square pada data yang telah dilakukan adalah 0,581, nilai R 0,338, dan F 13,138. Kesimpulan dari hasil pengujian hipotesis, yang pertama, hipotesis pertama itu tidak terdukung, dan ini juga sesuai dengan hasil dari penelitian sebelumnya, juga sama-sama tidak terdukung, di mana variabel ini memiliki nilai signifikan sebesar 0,113, di mana seharusnya untuk dapat dikatakan terdukung, nilai dari signifikan ini harus kurang dari 0,05, sehingga untuk hipotesis pertama dapat dikatakan tidak terdukung. Hipotesis kedua juga tidak terdukung dan juga sama dengan penelitian sebelumnya, di mana nilai signifikan pada variabel advertising value ini adalah 0,199, di mana nilai tersebut lebih dari 0,50 dan dapat dikatakan tidak terdukung. Untuk hipotesis ketiga dikatakan terdukung, di mana variabel relevansi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000, di mana nilai tersebut kurang dari 0,05 dan variabel tersebut dapat dikatakan terdukung. Untuk hipotesis ketiga juga sesuai dengan penelitian sebelumnya, yaitu juga sama-sama terdukung. Penelitian dari Dodo dan Wu tahun 2019. Dan hipotesis keempat dikatakan terdukung, di mana variabel privacy concern memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05, yaitu 0,015. Nah, untuk hipotesis keempat ini hasilnya memiliki hasil yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, di mana penelitian sebelumnya memiliki hasil tidak terdukung, sedangkan penelitian ini memiliki hasil yang terdukung. Nah, hal ini dapat disebabkan pertama karena negara penelitian ini dilakukan berbeda dengan negara penelitian sebelumnya dilakukan. Lalu juga untuk platform belanja online juga berbeda, segala sesuatunya berbeda, sehingga hal ini dapat terjadi. Selanjutnya itu penutup. Kesimpulannya, yang pertama, kebaruan tidak berpengaruh secara signifikan, advertising value juga tidak berpengaruh secara signifikan, untuk variabel relevansi berpengaruh secara signifikan positif, dan variabel privacy concern berpengaruh signifikan negatif. Untuk keterbatasannya, sampel yang digunakan untuk penelitian ini hanya mahasiswa manajemen bisnis aktif Politeknik Negeri Batam, lalu hanya berfokus pada pembelian secara impulsif, dan juga penelitian ini sedikit memakan waktu yang lama dikarenakan membutuhkan feedback dari para responden yang juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Lalu implikasi dari penelitian ini yaitu penelitian ini menguji faktor yang mempengaruhi kecenderungan melakukan pembelian online secara impulsif. Lalu kebaruan dan advertising value tidak berpengaruh secara signifikan. Lalu untuk relevansi dan privacy concern berpengaruh secara signifikan. Saran yang dapat peneliti berikan untuk penelitian selanjutnya yaitu, yang pertama, dapat menggunakan sampel yang lebih luas lagi dan lebih umum lagi ke depannya. Dan juga bisa menggunakan sampel yang lebih banyak lagi. Lalu yang kedua yaitu menambahkan variabel independen yang diasumsikan dapat berpengaruh terhadap pembelian secara impulsif. Baiklah, sudah saya paparkan bagaimana isi dari skripsi yang akan saya ujikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan, ada sedikit ketidaklancaran. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya harap video ini dapat memberikan ilmu, memberikan wawasan kepada para pendengarnya dan para penonton sekalian. Baiklah, atas perhatian, waktu, dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.